kalau Bapak jadi presiden, perhatikan, jangan jadikan perempuan hanya sebagai pemanis Pak Anies, tapi cari perempuan-perempuan yang tangguh. Kemudian satu lagi untuk beasiswa Pak Anies. Saya di Komisi 11 saya protes. LPDP itu anggarannya besar, tapi yang mendapatkan Pak Anies anaknya orang kaya, bukan anaknya sebagian besar dipakai oleh mereka yang punya jabatan, yang punya. Saya waktu itu kritisi, orang kenapa tidak kita kasih kesempatan, kalau mereka nggak bisa berbahasa Inggris, suruh mereka les bahasa Inggris supaya kita bisa kirim ke luar negeri. Beri kesempatan kepada anak bangsa ini untuk ke luar negeri, tidak menjadi tenaga kerja. Orang kita di luar negeri tenaga kerja asing yang telunta-lunta, maaf Pak Anies. Tapi ya Pak yang sementara tenaga kerja asing yang di Indonesia menjadi raja. Saya mau memberikan kesempatan kepada Ibu Nurhayati Ali Assegaf. Terima kasih Bung Refli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024 yang insya Allah akan menjadi Presiden. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, ada Bang Haji Haris ini dari dulu ya. Kita 2004 juga sama-sama Bang Haji Haris. Artinya kalau udah ada Bang Haji Haris, insya Allah jadi Pak Anies. Kita 2024 sama Pak SBY, sama-sama Bang Haji Haris ya. Di sini juga ada teman-teman saya semua ya, Ramadan. Saya sangat bangga berada di sini karena saya ingin memberikan masukan yang mungkin beda ya Pak Anies, sedikit beda dari yang lain. Karena saya melihat selama saya kebetulan memang diundang sebagai profesor tamu di Turki, saya mengamati, saya bersyukur karena di Ankara. Jadi Pak Anies, Pak Anies saya tahu di luar negeri di mana-mana, ya alhamdulillah. Saya yang sedih satu Pak Anies, saya berharap sekali, saya di DPR itu saya nggak pernah bisa berbuat untuk, coba perhatikan, tentang undang-undang keimigrasian. Ini fatal Pak Anies. Ya Bapak lihat, imigrasi kita tentang izin tinggal. Masa ada di negara mana ada 10 tahun? Orang dengan 2 miliar, investasi 2 miliar bisa tinggal 10 tahun. Padahal mendapatkan warga negara saja hanya 5 tahun bisa mendapatkan warga negara. Ini izin tinggal. Kemudian overstay. Dan ini keimigrasian ini keterlaluan. Saya nggak tahu kenapa kita tidak pernah menyentuh namanya tidak ada revisi undang-undang keimigrasian. Selama saya 15 tahun di DPR itu belum pernah dilakukan. Ya. Tidak berkeadilan. Kemudian visa Pak Anies, ini sangat memalukan, tidak resiprokal. Saya mohon Pak Anies ketika Bapak jadi presiden, jadikan Indonesia pertama sebagai negara yang berdaulat. Tidak ada intervensi asing di negeri ini. Tidak boleh ada, tidak barat, tidak timur, tidak, tapi Indonesia, NKRI yang sama-sama kita cintai. Ini yang sangat membuat saya sedih. Kemudian masa visa, kita memberikan free visa ya, kepada 111 negara. Sementara warga negara Indonesia kalau mau pergi minta visa setengah mati. Betul tidak Bapak-bapak, Ibu-ibu? Setengah mati minta visa. Bahkan visa-visa itu dilempar ke Filipina. Mana negara mana? Saya melihat, sebagai politisi, saya sebagai pengajar di Turki, saya terkagum-kagum. Turki itu bangsa yang sangat berdaulat. Bayangkan ketika G20 tahun yang lalu, Erdogan sebelum datang ke Italia, dia mengusir 10 duta besar asing, termasuk duta besar Amerika, Belanda, Inggris, Prancis.
Dan apa yang dikatakan? Saya yakin presidennya tidak tahu. Dan saya akan ketemu Biden nanti di Italia. Karena ini adalah ulah dari duta besarnya. Ini yang kita butuhkan. Negara yang berdaulat. Dia mengusir duta besar, nyuruh menteri luar negerinya. Kemudian menemukan agen-agen intelijen. Dia bilang, oh kita dapatkan agen intelijen mana diusir. Kemudian ini sangat itu Pak Anies, saya berharap sekali reciprocal visa supaya kita bangga jadi WNI. Kita punya rasa kebanggaan. Kita kemana-mana, kita ASEAN, kita terbesar. Tapi apa coba yang kita dapatkan? Hanya kantor ASEAN yang besar saja. Kita selalu disuruh, saya pernah menjadi ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen. Kita menerima hanya disuruh menjadi tuan rumah, disuruh. Indonesia jadi tuan rumah ya. Nanti ada acara ini, Indonesia yang jadi tuan rumah. Kita mengeluarkan anggaran. Ketika saya jadi ketua BKSP, saya tidak mau. Suruh menjadi tuan rumah GOPAC, Global Parliamentarian Against Corruption. Saya bilang, saya mau jadi tuan rumah kalau Indonesia presidennya. Dan Indonesia presidennya tidak harus saya. Dan akhirnya kita sampai beberapa kali saya bilang harus Indonesia presidennya. Akhirnya alhamdulillah Pak Anies, bukan saya meskipun saya ketuanya, tapi saya berikan kepada Fadlizon. Dia waktu itu wakil ketua DPR. Terus alhamdulillah dengan menjadi tuan presiden kita punya kebanggaan. Kita diundang di forum-forum internasional sebagai pembicara. Nah, ini Pak Anies tolong kembalikan kedaulatan negara Republik Indonesia. Masalah Papua, masalah yang sangat kritis saat ini. Dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Sebentar lagi Presiden Biden akan berkunjung ke Papua Nugini. Ini sign yang sangat kritis buat Indonesia. Mudah-mudahan kita selamat. Kita tahu bagaimana rapuhnya ketika semuanya sudah disulut. Saya tadi dengerin lagunya Alang, mau nangis rasanya. Sedih. Karena apa? Ini tidak boleh terjadi. Ya, saya yakin tidak ada unsur kesengajaan. Tidak sengaja artinya apa? Tidak ada orang yang mau menghancurkan negeri ini, saya yakin. Tapi kita semua harus saling mengingatkan. Jadi itu hebatnya, indahnya kita, alhamdulillah sebagai orang Islam dianjurkan bersilaturahim untuk saling mengenal, ya kan, silaturahim panjangkan umur, bukakan pintu rezeki, ampunan Allah, itu paling nikmat. Jadi terus mari kita rangkum silaturahim kita, jangan mau kita jadi bangsa yang dipecah belah, jangan mau kita dengar yang enggak benar-benar. Ya, terus Pak Anies lagi satu. Di sini banyak perempuan-perempuan yang sudah bicara. Tapi Pak Anies, kalau Bapak jadi presiden, perhatikan, jangan jadikan perempuan hanya sebagai pemanis Pak Anies. Tapi cari perempuan-perempuan yang tangguh. Kemudian satu lagi untuk beasiswa Pak Anies. Saya di Komisi 11 saya protes. LPDP itu anggarannya besar. Tapi yang mendapatkan Pak Anies anaknya orang kaya, bukan anaknya sebagian besar dipakai oleh mereka yang punya jabatan, yang punya. Saya waktu itu kritisi orang, kenapa tidak kita kasih kesempatan? Kalau mereka nggak bisa berbahasa Inggris, suruh mereka les bahasa Inggris supaya kita bisa kirim ke luar negeri. Beri kesempatan kepada anak bangsa ini untuk ke luar negeri, tidak menjadi tenaga kerja. Orang kita di luar negeri tenaga kerja asing yang terlunta-lunta, maaf Pak Anies. Tapi ya Pak, yang sementara tenaga kerja asing yang di Indonesia menjadi raja. Nah, undang-undang keimigrasian juga Pak Anies ketika overstay, ya. Terus di imigrasi di bandara itu sebaiknya, menurut saya lihat, saya pelajari di mana-mana, tidak hanya dijaga oleh satu petugas. Artinya dari satu kantor, dari keimigrasian saja. Tetapi kalau di Turki dia menggunakan dua, keimigrasian dan kepolisian. Jadi kalau ada overstay, ada salah ini, dia harus ke polisi. Karena itu masalah hukum, pembayaran di imigrasi.
Jadi terjadi kejelasan, orang mau overstay berapa lama nggak apa-apa, bukan ditahan. Kalau di sini coba, saya Pak Anies kalau nanti jadi presiden, Pak Anies datang deh ke karantina, ke detention. Siapa yang dipenjara, siapa yang di ini, malu kita melihatnya. Itu Pak Anies dari saya. Mudah-mudahan ya, saya yakin kalau di forum internasional Pak Anies membanggakan. Ya, insya Allah kita bangga kembali menjadi punya presiden yang go internasional. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.